Semangat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia. Apa kabar anak-anak di rumah dan juga keluarga? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Pak Agus. Pak Agus akan mendampingi anak-anak di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah sebuah kelas virtual yang akan mendampingi siswa untuk belajar dari rumah. Anak-anak, selama belajar dari rumah, anak-anak tetap harus ya menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menerapkan atau melaksanakan protokol kesehatan lainnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bersenang-senang bersama. Coba Pak Agus tanya, anak-anak, adakah yang pernah naik gunung? Hayo, siapa yang pernah naik gunung? Coba angkat tangannya. Ada? Ada, ye. Iya. Nah, sebelum kita bersenang-senang dan beraktivitas bersama, kita nyanyi sama-sama juga ya. Nah, lagunya seperti tadi yang Pak Agus bilang, kita akan ke gunung. Lagu apa yang ke gunung? Semua pasti tahu. Anak-anak boleh sambil berdiri, sambil bertepuk tangan, dan juga menirukan lagunya dengan suara yang lantang dan nyaring. Lagunya berjudul Naik ke Puncak Gunung. Nah, pasti semua bisa ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya, supaya semangat di hari ini. Siap? Oke, ini dia lagunya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semangat hari ini?
Pasti dong. Nah, kita mau melakukan apa sih hari ini? Kita akan melakukan banyak hal yang menyenangkan ya. Kita akan beraktivitas bersama. Nah, hari ini kita akan mengenal jeng jeng jeng. Ini dia. Nah, bencana alam. Wah, apa itu bencana alam ya? Nah, kita akan tahu bersama-sama. Oke, nah apa itu bencana alam? Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada gambar apa ini anak-anak? Semua pasti tahu apa gambar itu? Gunung, benar, ada gunung. Tetapi gunungnya berbeda ya. Ada sesuatu yang tidak biasa ya anak-anak ya. Gunungnya mengeluarkan apa ini anak-anak? Hah? Ini gunungnya mengeluarkan asap dan juga ini nih yang merah-merah yang oren-oren ini nih. Ini mengeluarkan lava. Ini adalah contoh dari bencana alam. Nah, bencana alam itu adalah peristiwa alam ya yang terjadi dan memiliki akibat yang besar untuk lingkungannya dan juga manusia. Wah, berarti kejadian alam yang luar biasa. Iya, nah gunung ini tadi sedang apa anak-anak? Hah? Benar, gunung itu sedang meletus. Wah, aduh. Nah, gunung meletus adalah salah satu contoh dari bencana alam. Iya, ya. Nah, coba sekarang anak-anak bantu Pak Agus menyebutkan ya, menyebutkan huruf-huruf yang menyusun kata meletus untuk melengkapi kotak-kotak yang ada di bawah kata gunung. Bisa ya? Coba huruf pertama apa? Meletus. Huruf pertama adalah M. Benar sekali. Yang kakinya ada 3. Nah, setelah M apa anak-anak? Iya, atau benar. Nah, berikutnya apa? L. Benar sekali. Setelah L, lagi? Iya, benar. Atau E. Nah, kemudian apa? Sudah ada mele, kurang apa? Tus. Nah, setelah itu huruf apa? T. Pintar. Nah, berikutnya apa? U. Benar. U. Nah, dan yang terakhir meletus. Iya. Nah, ini dia, gunung meletus. Nah, oke, tadi sudah tahu gunung meletus adalah salah satu contoh bencana alam. Berikutnya, Pak Agus berikan contoh bencana alam yang lain. Ini dia. Nah, lihat gambar berikut ini anak-anak. Nah, anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Ini ada kota, bangunan-bangunan, ada mobil, ada air. Apa coba? Benar, banjir. Iya. Nah, banjir juga salah satu contoh bencana alam. Ya, airnya meluap, airnya menggenang, di mana-mana banyak air ya. Iya. Berikutnya ada lagi gambarnya. Nah, ini dia. Apa itu anak-anak? Nah, tanahnya terbelah. Ada pohon tumbang, bangunannya retak-retak. Wah, berarti tanahnya bergoyang-goyang. Apa itu? Hah? Benar sekali, gempa bumi. Aduh, kalau ada gempa bumi, semuanya bergetar ya. Iya. Berikutnya lagi.
Nah, apa ini? Wah, ada gambar apa ini? Wah, angin dan merusak rumah. Aduh, apa ini ya? Tahu? Iya, benar. Angin puting beliung. Benar anak-anak ya. Angin puting beliung itu ada angin yang bertiup sangat kencang. Nah, sampai merusak bangunan atau pohon-pohon yang dilaluinya. Ya, atap-atap rumah terbang semua tertiup angin yang sangat kencang. Nah, contoh berikutnya bencana alam adalah, wah, ini gambar apa anak-anak? Ini sepertinya di pantai, kemudian ada ombak. Wah, kalau ada ombak yang meluap hingga menenggelamkan rumah-rumah, itu namanya tsunami. Waduh. Nah, ini contoh-contoh bencana alam yang berakibat sangat besar pada lingkungan dan juga manusia. Iya, apakah anak-anak ada yang pernah mengalami bencana alam? Pernah ya di daerahnya ya? Aduh, gimana perasaannya? Oh, sedih ya? Tidak apa-apa, sekarang sudah tidak ada lagi ya bencananya ya? Iya, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, ini apa sih akibat dari bencana alam? Nah, yang pertama nih. Nah, gambar apa ini? Merusak bangunan. Iya, waduh, rumah-rumah rusak ya anak-anak ya. Gedung-gedungnya rusak juga. Berikutnya, nah, lingkungannya menjadi rusak. Tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan juga mati ya. Aduh, berikutnya, nah, ada gambar apa ini? Iya, orang sakit ya. Nah, bencana alam juga bisa menimbulkan penyakit. Aduh, berarti bencana alam itu menguntungkan atau merugikan anak-anak? Merugikan? Ah, iya, sebagian besar memang merugikan, tetapi ada bencana alam yang menguntungkan, ya. Contohnya gunung meletus. Meskipun gunung meletus merusak lingkungan, tetapi gunung meletus juga mengeluarkan abu. Nah, hujan abu. Nah, tanah-tanah yang terkena hujan abu itu malah akan menjadi subur anak-anak. Benar. Tanah yang subur akan membantu petani. Nah, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada loh bencana alam itu yang tidak dapat kita cegah. Wah, memang terjadi begitu saja ya, terjadi di alam. Contohnya adalah, ini dia apa tadi? Gunung meletus. Benar, kalau ada gunung meletus. Siapa yang membuat gunung meletus ya? Ya, gunung meletus terjadi karena ya kejadian alam ya, tiba-tiba terjadi. Nah, berikutnya ada lagi. Ini dia tadi apa? Gempa bumi. Siapa yang menyebabkan gempa bumi? Ya alam itu sendiri ya, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Nah, kadang terjadi karena pergeseran tanahnya, pergeseran batu-batu yang ada di dalam tanah yang besar-besar itu anak-anak. Sehingga tanahnya bergetar. Nah, selain bencana alam yang tidak dapat kita cegah, ada loh bencana alam yang dapat kita cegah. Hah? Ada? Ada anak-anak. Yang pertama adalah ini tadi, banjir. Iya, banjir bisa kita cegah supaya tidak banjir, kita bisa loh mencegah terjadinya banjir itu. Nah, bagaimana cara mencegah banjir ya? Nah, nanti kita cari tahu ya. Berikutnya ada, gambar apa ini? Ada tanah yang turun ke bawah. Apa? Tanah longsor. Tanah longsor juga bisa kita cegah. Hah? Bagaimana mencegah bencana alam ini ya? Nah, ini dia caranya. Yang pertama adalah, nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Membuang sampah
di tempat sampah. Nah, mengapa bisa mencegah bencana alam? Nah, contohnya tadi, bencana alam yang bisa dicegah adalah banjir. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan, membuang sampahnya ke sungai, ya ke selokan saat hujan, nanti sampahnya akan menyumbat aliran air. Akibatnya apa? Sehingga terjadi banjir. Aduh, ya kan airnya meluap menggenangi rumah kita. Tetapi kalau kita rajin membuang sampah di tempat sampah, ya tidak ada lagi sampah yang menyumbat aliran air sehingga kita bisa mencegah banjir. Berikutnya, nah sedang apa ini orangnya? Iya, benar. Menanam pohon. Menanam pohon bisa ya mencegah bencana ya? Bisa. Nah, bencana banjir kadang juga terjadi karena tidak ada pohon yang tumbuh. Ya, pohon-pohonnya ditebangi. Nah, sehingga pohon tidak bisa menyimpan air. Pohon itu akarnya bisa loh anak-anak menyimpan air. Nah, pohon juga bisa mencegah terjadinya tanah longsor di tebing-tebing, di bukit-bukit ya. Nah, jika ada pohon, tanahnya tidak akan turun, tidak akan tidak akan turun saat hujan kena air karena ada yang menahannya, akar-akar pohon. Tetapi kalau tidak ada pohon di tebing-tebing, bayangkan siapa yang akan menahan tanahnya? Tidak ada ya. Jadi menanam pohon bisa mencegah bencana alam. Selanjutnya, nah gambar apa ini? Iya, gambar orang menebang pohon. Aduh, jangan ya, jangan. Nah, loh, memangnya tidak boleh menebang pohon? Boleh, tetapi harus dipilih ya anak-anak ya. Pohon yang sudah tua untuk ditebang. Dan pohon yang mengganggu rumah kita boleh ditebang. Tapi kalau pohonnya baik-baik saja dan masih muda, masih kecil, kalau bisa jangan ditebang sembarangan ya. Kenapa? Iya, tadi sama. Kalau pohonnya tidak ada, siapa yang menyimpan air? Siapa yang menahan tanah? Nah, bisa terjadi banjir, bisa terjadi tanah longsor. Aduh. Nah, itu ya anak-anak ya. Ada bencana alam yang dapat kita cegah dan ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah. Oke. Nah, bagaimana sih menghadapi bencana alam? Nah, karena bencana alam tidak tahu ya terjadinya kapan dan bisa terjadi di mana saja. Yang pertama, jangan lupa. Nah, untuk mencari informasi bersama orang tua kita, tanyakan kepada ayah, kepada bunda, ya, nonton berita, nonton informasi, cari-cari baca buku, ya, di mana-mana tentang bencana alam. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk menyiapkan tas darurat. Iya, tas darurat itu isinya apa saja ya? Yang pertama bisa kita isi dengan makanan ya. Kemudian ada obat-obatan, ada juga pakaian untuk ganti ataupun juga yang lainnya yang benda-benda yang penting ya, seperti misalnya surat-surat penting, dokumen-dokumen penting, kemudian mungkin senter ya, kemudian selimut. Nah, ya. Nah, itu bisa kita masukkan ke tas darurat jika terjadi bencana alam. Berikutnya lagi, nah jika bencana alamnya sudah terjadi, ayo mengungsi ke tempat yang aman. Ikuti arahan dari orang tua ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah, jika kita melihat ada bencana alam yang terjadi di luar sana,
Nah, kita merasa prihatin ya, kasihan dengan orang-orang yang mengalami bencana alam tersebut ya. Nah, namanya korban bencana. Nah, sekarang ada sikap-sikap terpuji yang bisa kita lakukan untuk membantu para korban bencana. Kita bantu semampunya, ya anak-anak ya. Contohnya dengan memberikan donasi, memberikan bantuan semampu kita. Bisa berupa uang, bisa berupa pakaian, bisa berupa makanan ya untuk orang-orang atau teman-teman kita yang sedang menghadapi bencana alam. Nah, kalau misalnya tidak bisa membantu dalam wujud benda atau barang bagaimana? Ya sudah, ayo kita sama-sama saling mendoakan. Iya, semoga teman-teman atau keluarga atau orang-orang yang mengalami bencana alam diberi kesehatan, diberi kesabaran ya, semoga bencana alamnya cepat berlalu. Nah, oke, ini dia berikutnya. Tadi sudah kita mengenal banyak contoh-contoh bencana alam. Sekarang Pak Agus punya 4 gambar. Gambar satu, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Di manakah dari 4 gambar ini yang menunjukkan bencana alam? Ayo coba nanti yang merupakan bencana alam atau menunjukkan bencana alam, Pak Agus beri tanda centang di kotak sini. Sekarang anak-anak perhatikan di gambar yang pertama, kira-kira ini gambar apa? Ayo, coba. Itu bencana alam atau bukan ya? Hah? Iya, apa itu? Banjir. Oh iya benar. Banjir adalah salah satu contoh bencana alam. Kita centang. Nah, berikutnya gambar yang kedua. Apa ini? Gambar apa itu? Gunung, benar. Gunung meletus. Iya. Nah, gunung meletus juga salah satu contoh bencana alam. Bagus beri centang. Nah, berikutnya yang ketiga. Apa ini? Ini ada tulisan pasar. Wow, ya. Apa itu? Oh, gambar orang berbelanja ke pasar. Apakah itu contoh bencana alam? Bukan ya, berarti tidak kita beri tanda. Nah, sekarang yang keempat ini. Ada gambar rumah rusak dan ini tanah-tanahnya terbelah. Aduh, apa itu? Gempa bumi, benar. Gempa bumi termasuk bencana alam atau tidak? Bencana alam, iya, bagus beri centang ya. Nah, wah hebat anak-anak bagus semuanya sudah mengenal yang namanya bencana alam. Tahu contoh-contoh bencana alam. Oke, lanjut ya. Nah, ayo kita berkreasi. Hari ini kita mau berkreasi apa ya? Ayo. Nah, hari ini Pak Agus akan mengajak anak-anak untuk melipat kertas. Nah, ini Pak Agus punya kertas origami. Pak Agus akan membuat gunung. Nah, lipatan gunung. Anak-anak pasti bisa mengikutinya. Yuk, kita bikin origami gunung ya. Oke. Siap? Iya. Caranya, ini kertas origaminya ya kita lipat menjadi bentuk apa ini anak-anak? Nah, menjadi bentuk segitiga, benar. Yang tadi awalnya bentuknya kotak, kemudian kita lipat ya. Kita lipat di sini menjadi bentuk segitiga. Selanjutnya, yang ujung di depan sini kita lipat ke bawah. Nah, kita lipat ke bawah.
Nih, dari sini tadi kita lipat sedikit ke bawah. Oke. Lalu ujungnya kita lipat lagi ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Nah, tadi dilipat, Pak Agus ulangi, dilipat ke bawah, kemudian ujungnya dilipat ke atas sedikit. Oke. Lalu yang belakang kita lipat juga ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, sudah membentuk gunung. Ya, oke. Selanjutnya akan Pak Agus lem. Nah, dilem kemana? Nah, ya, dilem kemana ya? Pak Agus siapkan kertas. Anak-anak bisa menyiapkan kertas gambar atau kertas HVS. Pak Agus akan menempelkannya di sini. Oke, dengan bantuan lem. Iya, kita lem dulu ya. Nah, ini kita lem dulu. Kita beri lem. Oke. Nah, kalau sudah cukup, kita tempelkan ke kertas HVS atau anak-anak punya kertas gambar. Nah, jadi gunungnya. Iya. Nah, sudah selesai? Sudah. Tetapi Pak Agus ingin membuat gunung ini meletus. Waduh, bagaimana caranya? Nah, kita ambil alat pewarna merah. Pak Agus memakai krayon. Kalau anak-anak memakai pensil warna boleh. Anak-anak memakai spidol boleh atau cat berwarna merah boleh. Bagaimana membuat gunung ini meletus? Nah, siapa di sini anak-anak yang suka coret-coret? Ayo angkat tangannya. Semua suka coret-coret ya? Sama, kita tinggal coret-coret ini kertasnya dengan warna merah. Seperti ini. Dor. Der. Der. Kita coret-coret semuanya dengan warna merah. Wah, iya, gunungnya meletus. Mengeluarkan apa ini kalau meletus? Mengeluarkan lava. Wah, lava ini sangat panas anak-anak. Wah, dia bisa membakar apa saja yang dilaluinya. Bangunan, tumbuhan, pohon, ya, hutan, wah, tanah bahkan bisa terbakar karena lava yang sangat panas. Wah, tinggal kita coret-coret aja gunungnya anak-anak. Nah, jadi Gunung Pak Agus sudah meletus. Nah, ya. Mudah ya membuatnya ya, dengan kertas origami dan juga berwarna merah. Nah, bisa membuat gunung meletus. Oke. Nah, anak-anak tadi, yuk, aktivitas kita tadi sumbernya dari sini loh. Nah, dari buku seri Asik Belajar Tematik Alam Semesta yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Iya, di sini ada apa saja? Di sini ada banyak aktivitas seru. Nah, ini tadi masih ingat kan kita memberi tanda centang tadi di sini? Tuh, gambarnya ada di sini. Di sini ada banyak kegiatan ya, bisa mewarnai, bisa berhitung, bisa menulis, menggambar, menempel, menggunting, banyak sekali aktivitas di buku ini. Nah, anak-anak bisa menggunakan buku ini untuk teman belajar di rumah ataupun di sekolah. Oke. Nah, anak-anak, waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah mengikuti Erlangga Classroom hari ini. Pak Agus pamit dulu ya. Sampai bertemu lagi di Erlangga Classroom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.